Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Pelemahan kelas 7 ya. Tahun pelajaran 2020-2021. Kita berjumpa di masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan secara daring oleh UPTD SMP Negeri 1 Pelemahan. Kali ini Ibu Endri Winarni akan membawakan materi mengenai tata cara menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu nasional dan juga tata cara upacara di sekolah. Baik anak-anakku semuanya, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu tata cara menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu nasional. Sebelumnya, mengapakah menyanyikan lagu kebangsaan dan upacara perlulah dibahas dan perlulah kalian ketahui di masa pengenalan lingkungan sekolah ini? Anak-anakku semuanya, kita haruslah bisa mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara. Apakah kesadaran berbangsa dan bernegara? Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai siswa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu nasional dan juga melakukan upacara bendera merupakan implementasi dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Selain implementasi yang lainnya yang tentunya banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Tetapi di sini nanti kita akan membahas mengenai dua hal ini, yaitu bagaimana tata cara menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu kebangsaan dan lagu nasional, juga bagaimana tata cara melaksanakan upacara bendera. Mengapa demikian? Karena dua hal itu adalah secara rutin, secara kontinu dilaksanakan di UPTD SMP Negeri 1 Pelemahan sebagai upaya untuk membentuk karakter nasionalisme, membentuk karakter yang berkesadaran berbangsa dan bernegara. Begitu anak-anakku? Oke, baik. Kita mulai dengan tata cara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu nasional. Dengan melihat tampilan di layar kalian pastilah sudah bisa menebak siapakah beliau yang ada di tampilan layar tersebut. Iya, betul. Beliau adalah Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman dikenal sebagai pencipta lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya merupakan lagu kebanggaan, lagu kebangsaan bangsa Indonesia. Dan lagu Indonesia Raya sendiri diciptakan pada tahun 1924 dan dianggap sebagai salah satu lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bangga kan kita? Harus bangga
sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga dengan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Tata cara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu nasional tentunya tidak sembarangan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, di dalamnya diatur mengenai tata cara penggunaan lagu kebangsaan, cara bersikap, cara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga larangan sembarangan menggunakan lagu kebangsaan. Dari gambar di sini, sesuai dengan pasal 62 yang ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentunya kita bisa menyimpulkan ya, sesuai apa tidak dengan bunyi pasal 62 yang ada dalam undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 disebutkan pasal 62 bahwa setiap orang yang hadir pada saat lagu kebangsaan diperdengarkan dan atau dinyanyikan wajib berdiri tegak dan sikap hormat. Maka sikap kita pun ketika menyanyikan lagu kebangsaan tersebut harus berdiri tegak, harus bersikap hormat dan hikmat. Kita tidak boleh sembarangan bersikap ketika kita menyanyikan atau ketika kita mendengarkan lagu kebangsaan, khususnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagaimanakah sikap yang tidak tepat ketika kita mendengarkan atau menyanyikan lagu tersebut? Misalkan ketika lagu itu diperdengarkan atau ketika lagu itu dinyanyikan atau kalian sedang menyanyikan, sikap kalian usil dengan temannya, sikap kalian bercanda dengan temannya, atau sikap kalian tidak bersungguh-sungguh ketika menyanyikannya. Nah, itu merupakan sikap yang tidak diperbolehkan ketika menyanyikan lagu kebangsaan. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya jangan melakukan sikap-sikap itu. Tetapi sebaliknya, kita bisa melakukan sikap yang baik. Seharusnya kita bisa melakukan sikap yang baik, yaitu ketika kita menyanyikan lagu tersebut atau sedang mendengarkan lagu tersebut, sikap kita adalah sikap tegak, hikmat, dan bersungguh-sungguh. Bisa dipahami anakku semuanya? Bagus. Selanjutnya, terlepas dari momen-momen yang sudah disebut di atas, lagu Indonesia Raya juga dapat dinyanyikan dalam kondisi tertentu, seperti yang dijelaskan pada pasal 59 ayat 2. Lagu kebangsaan dapat diperdengarkan dan atau dinyanyikan A. sebagai pernyataan rasa kebangsaan, B. dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran. Pada poin B ini, ya, kita memang wajib melaksanakan upacara atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai salah satu bentuk kita menyatakan rasa kebangsaan kita, utamanya sebagai siswa, membentukkan karakter nasionalisme dari bawah. Inilah yang paling penting. Kita harus betul-betul menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan bersungguh-sungguh. Baik, paham anak-anakku semuanya? Nah, selanjutnya kita akan meneruskan mengenai larangan mempergunakan sembarangan lagu Indonesia Raya atau lagu kebangsaan dan lagu nasional. Larangan yang ditulis ketika menyanyikan lagu kebangsaan di undang-undang yaitu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, setiap orang dilarang A.
mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan. B. Mendengarkan, menyanyikan atau menyebarluaskan hasil ubahan lagu kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersil. Dan C. Menggunakan lagu kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersil. Itu tidak diperbolehkan. Itu dilarang keras secara undang-undang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, karena sudah jelas diatur dalam undang-undang, maka kita semua, masyarakat semuanya, perlu berhati-hati dalam menggunakan lagu kebangsaan dalam rangka menghormati lagu tersebut. Dari pemaparan ini tentang tata cara menyanyikan lagu kebangsaan dapat kita pahami bahwa untuk menyanyikan lagu kebangsaan tidaklah dengan cara yang sembarangan, tetapi dengan tata cara yang sudah ditetapkan, dengan waktu menyanyikannya pun juga telah ditetapkan. Dengan memahami hal ini, tentunya anak-anakku nanti tidak akan sembarangan lagi menyanyikan lagu kebangsaan, tetapi dapat menyanyikan lagu kebangsaan dengan tepat, dengan baik, dan dengan hikmat. Betul begitu anak-anakku semuanya? Ya, Ibu yakin kalian semua bisa melakukan menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya, untuk materi yang kedua, yaitu tentang tata cara upacara bendera di sekolah. Kegiatan upacara anak-anakku bukanlah kegiatan yang asing bagi kalian sebagai siswa. Apalagi kalian sudah berada di tingkat SMP. Tentunya sudah sering kali bahkan secara rutin upacara bendera kalian laksanakan di sekolah. Betul begitu anak-anakku? Nah, tata upacara bendera di sekolah itu pun juga mempunyai aturan karena diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera di sekolah, yang di dalamnya diatur mengenai waktu untuk pelaksanaan upacara, yaitu upacara di sekolah paling sedikit dilaksanakan pada pagi hari setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus, setiap hari Senin, dan pada hari besar nasional. Yang kedua, unsur pelaksana upacara. Dalam unsur pelaksana upacara di sekolah terdiri dari pejabat upacara, petugas upacara, dan peserta upacara. Siapakah pejabat upacara? Pejabat upacara terdiri dari pembina upacara, pemimpin upacara, dan juga pengatur upacara serta pemandu upacara. Dan siapakah petugas upacara? Petugas upacara paling sedikit adalah pembawa naskah Pancasila, pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembaca teks janji siswa, pembaca doa, pemimpin lagu dirijen, kelompok pengibar bendera, dan kelompok paduan suara. Sedangkan peserta upacara terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah,
guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan tamu undangan. Untuk terselenggaranya upacara secara baik, tentunya juga diatur mengenai susunan acara pada upacara. Secara garis besar, susunan upacara bisa dibagi 3, yaitu acara persiapan, acara pokok, dan acara penutupan. Sedangkan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan upacara di sekolah ada bendera, tiang bendera, tali bendera, dan naskah-naskah. Untuk susunan acara upacara akan kita bahas lebih lanjut. Baik anak-anakku, di layar kalian sudah ada salah satu tampilan dari petugas upacara. Sebelum kita membahas mengenai petugas upacara, sebelum upacara tentunya ada persiapan. Hal pertama, ketika persiapan itu dimulai adalah ketika bel berbunyi. Pada hari Senin, ketika kalian masuk sekolah jam 6:50, maka bel berbunyi. Setiap siswa sudah berdiri di depan kelas masing-masing dengan berbaris 2-2. Dan kemudian dipimpin oleh ketua kelasnya menuju ke lapangan untuk mengikuti upacara bendera bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian bagaimanakah letak dari setiap kelas? Maka letak setiap kelas sudah diatur di lapangan dengan urutan kelas 9 paling barat, kelas 9A paling ujung, kemudian terus ke kiri, terus kemudian sampai timur, terakhir ujung adalah kelas 7C. Semuanya harus berjalan dengan rapi, tersusun dengan rapi, agar upacara bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, mari kita membahas mengenai petugas upacara yang ada di depan layar kalian. Untuk petugas pertama adalah disebut dengan pemandu upacara atau disebut juga dengan pembawa acara. Siapakah itu pemandu upacara? Pemandu upacara adalah peserta didik di bawah bimbingan guru pembina yang membawa acara pelaksanaan upacara di sekolah. Seorang pemandu upacara atau pembawa acara haruslah betul-betul memahami langkah-langkah acara yang dilaksanakan ketika upacara. Jalannya upacara dari awal hingga akhir menurut apa yang dipandu oleh pemandu acara. Selanjutnya, untuk nomor 2 ini disebut dengan pemimpin upacara. Di belakang pemimpin upacara, kalian pasti melihat barisan yang tersusun rapi dengan sikap sempurna. Inilah yang Ibu maksud tadi ketika kalian dari depan kelas menuju ke lapangan, barisan kalian seperti yang terlihat di layar kalian. Semuanya berbaris rapi, semuanya bersikap sempurna. Di dalam upacara tidak boleh melakukan gerakan ataupun ucapan yang tidak ada instruksi dari pemimpin ataupun pembina.
Karena pemimpin upacara adalah seorang peserta didik yang dipilih untuk memimpin jalannya upacara. Jadi apapun yang diinstruksikan oleh pemimpin upacara, itulah nanti yang harus dilakukan oleh peserta upacara. Dan peserta upacara tidak boleh melakukan gerakan lain yang tidak diinstruksikan oleh pemimpin upacara. Dari sini bisa dipahami anak-anak. Selanjutnya untuk yang nomor 4, yang berbaris 3 ini adalah Danton atau kepanjangan dari Komandan Beton. Danton ini memimpin setiap tingkat, yaitu Danton kelas 7, Danton kelas 8, dan Danton kelas 9, yang wajib melaporkan kesiapan pasukannya di setiap tingkat kepada pemimpin upacara sebelum upacara dimulai. Nah, untuk yang ini kalian pastilah tahu. Yang nomor 5 ini adalah petugas pengibar bendera. Petugas pengibar bendera terdiri dari 3 orang. Yang satu adalah pembawa, yang satunya adalah pengibar, yang satunya adalah pengerek bendera. Petugas pengibar bendera haruslah kompak agar pelaksanaan pengibaran bendera bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, kalau nanti kalian menjadi petugas pengibar bendera, maka kalian harus melaksanakan latihan dengan baik dan juga disiplin. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 ini adalah petugas pembaca Undang-Undang Dasar 1945, dan yang nomor 7 ini adalah petugas pembaca doa. Nomor 8 adalah petugas pembawa naskah Pancasila, yang merupakan peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas membawa naskah Pancasila untuk diserahkan kepada pembina upacara dan menerima kembali naskah tersebut pada saat yang telah ditentukan. Jadi, membawa naskah Pancasila harus berdiri di samping pembina upacara. Selanjutnya adalah dirijen, dirijen atau pemimpin lagu, yang merupakan peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas memimpin kelompok atau seluruh peserta upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu mengheningkan cipta, dan lagu wajib nasional pada saat dan tempat yang telah ditentukan. Itu adalah tugas dari dirijen. Dan penyanyi atau kelompok penyanyi lagu kebangsaan ini pun harus bersikap tegak, harus bersikap disiplin dan hikmat ketika menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Nah, itu tadi adalah seluruh petugas upacara yang nanti akan bertugas ketika upacara dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kelemahan. Sekarang di tampilan layar kalian akan terlihat kalau di depan tadi Ibu memberikan keterangan
tentang lapangan basket, lapangan nanti yang digunakan untuk pelaksanaan upacara. Nah, di sini kalian bisa melihat, inilah lapangan basket yang dimaksud. Di sini kalian bisa melihat bagaimana tatanan dari peserta upacara. Mereka semua berbaris rapi, berbaris lurus, dan saat ini yang ada di tampilan layar kalian sedang melakukan hormat kepada bendera. Nanti jika kalian sudah benar-benar kondisi masuk dan melaksanakan upacara, sikap seperti inilah nanti yang akan kalian juga lakukan ketika melaksanakan upacara bendera. Jadi anak-anakku, dengan melakukan upacara bendera banyak sekali hal yang dapat kita pelajari. Yang terutama sekali adalah sikap disiplin. Dengan melakukan upacara bendera, kita juga mendidik karakter kita supaya sadar bagaimana berbangsa dan bernegara yang baik, mempunyai jiwa nasionalisme yang baik. Anak-anakku semuanya, marilah kita semuanya semangat dalam berkegiatan. Semoga apa yang kita lakukan nanti dapatlah kita lakukan yang terbaik. Dengan menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik, dengan melaksanakan upacara dengan baik, tentunya banyak sekali manfaat bagi diri kita, manfaat bagi nusa, manfaat bagi bangsa, bahkan agama kita. Maka marilah kita semuanya bersemangat di dalam melaksanakan kegiatan apapun itu, terutama sekali ketika kita melaksanakan kegiatan dalam upacara maupun bersemangat ketika menyanyikan lagu kebangsaan. Anak-anakku semuanya, kiranya demikian materi tata cara menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu nasional, juga tata cara upacara yang ada di sekolahan. Semoga kalian semuanya nanti bisa melaksanakan dengan baik, bisa melaksanakan dengan ikhlas. Bersemangat dan teruslah berprestasi, teruslah bersemangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik. Demikian paparan dari Ibu mengenai tata cara menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu nasional, juga tata cara upacara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semangat anak-anakku semuanya. Estu Impresyaku. Yes, yes, yes.